Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini saya mau buat kue apem Jawa jadul berserat. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1200 ml santan kekentalan sedang. Saya dapat dari 1 butir kelapa tua berukuran sedang. Lalu tambahkan 2 helai daun pandan. Kemudian kita masak menggunakan api sedang. Aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih. Setelah santannya mendidih seperti ini, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 100 gram tape singkong yang sudah dibuah tengah atau seratnya. Berat tape setelah serat atau tengahnya dibuang. Lalu masukkan 320 gram gula pasir setara dengan 22 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk menggunakan tangan sampai tercampur dengan rata. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Kemudian tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 500 gram tepung beras setara dengan 50 sendok makan. Lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 50 gram tepung tapioka setara dengan 5 sendok makan. Lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 2 sendok teh ragi instan, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Pastikan ragi instannya masih aktif atau gunakan yang baru ya teman-teman. Setelah tercampur rata, masukkan santan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, dan ini santannya sudah dalam keadaan dingin. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya kuenya awet, tidak mudah basi dan tahan sampai 3 hari di suhu ruang, pastikan santannya dimasak terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah sebagian santannya masuk, ini adonannya sudah mengental. Setelah adonannya mengental seperti ini, lalu kita pukul-pukul adonannya atau kita keplok-keplok menggunakan jari. Ini kita keplok-keplok sekitar 10 menit. Tujuan adonan dikeplok-keplok atau dipukul-pukul menggunakan jari sekitar 10 menit supaya nanti kue apemnya ini bersarang atau berserat sempurna ya teman-teman. Setelah sekitar 10 menit dikeplok-keplok menggunakan jari, ini adonannya sudah mengeluarkan gelembung, tandanya raginya sudah bekerja dengan baik. Ini cukup kita keplok-keplok. Selanjutnya masukkan sisa santan. Lanjut kita aduk-aduk sampai seluruh adonan tercampur dengan baik. Setelah seluruh santan masuk, ini adonannya sudah licin, sudah tercampur dengan baik. Selanjutnya tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Setelah itu istirahatkan adonan sekitar 1,5 jam atau 90 menit. Setelah sekitar 90 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah berbuih atau berbusa. Lalu buka tutup adonan. Kemudian aduk-aduk sampai buihnya hilang. Setelah sebagian buihnya hilang seperti ini, kemudian masukkan adonan ke dalam gelas ukur. Tujuannya supaya lebih mudah memasukkan adonan ke dalam cetakan. Lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya panaskan cetakan menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Untuk mengetes kepanasan cetakan, kita percikan air. Apabila ada bunyi ces seperti itu, berarti cetakannya sudah benar-benar panas. Kemudian olesi cetakan dengan margarin tipis-tipis. Setelah seluruh cetakan selesai diolesi margarin, masukkan adonan ke dalam cetakan. Kita isi sampai 3/4 karena pada saat dipanggang akan mengembang. Selanjutnya tutup cetakan. Lalu kita masak tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 8 menit. Setelah sekitar 8 menit dimasak, ini kue apemnya sudah matang.
Untuk mengecek kematangan bisa kita sentuh menggunakan jari. Apabila tidak ada adonan yang lengket di jari berarti sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari cetakan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Supaya kue apemnya bersarang atau berserat sempurna, pastikan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, adonannya diaduk-aduk dulu dan pastikan cetakannya sudah harus benar-benar panas. Kalau cetakannya tidak panas, kue apemnya tidak akan berserat sempurna. Jadi pastikan cetakannya sudah harus benar-benar panas menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya teman-teman. Nah, ini dia kue apem Jawa jadul berseratnya sudah jadi. Satu resep ini menghasilkan 27 biji apem ya teman-teman. Kue apem ini rasanya mantep banget, teksturnya sangat empuk, lembut, sarangnya sempurna, manisnya pas, gurih, empuk dan lembutnya tahan 2 hari di suhu ruang di wadah tertutup ya teman-teman. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.